Orang Korea menganggap Mega jadi beban tim dan mendesak agar Bukilic kembali menjadi pemain opposite. Itulah highlight konten Mimin kali ini. Assalamualaikum dan selamat pagi para penggemar Red Sparks yang hari ini kurang semangat. Karena selain Red Sparks kalah, timnas sepak bola Indonesia juga kalah dari Jepang. Jumpa lagi nih dengan Mimin yang gak suka menabung karena Kang Somai tiap sore lewat depan rumah. Dan seperti biasa, sebelum Mimin bacakan komentarnya, alangkah baiknya kita lihat dulu statistik di pertandingan kemarin. Walaupun tampil kurang greget seperti biasanya, Mbak Mega tetap jadi pencetak poin terbanyak dengan mencetak 22 poin. Tapi persentase keberhasilan serangannya cukup rendah, hanya 33%, dan boomsilnya 4 kali. Kemudian disusul Bukilic dan Pyo Sung-ju dengan 14 poin, lalu pemain lainnya hanya mencetak di bawah 10 aja. Kita pindah pada statistik Hyundai Hill State. Mbak Moma masih menjadi momok yang menakutkan bagi middle blocker Red Sparks karena tampil gacor dengan 26 poin, lalu disusul oleh Jong Ji-yoon dengan 18 poin, kemudian Lee Da-yong yang tampil luar biasa dengan 16 poin, dan Yang Yojin 14 poin. Untuk klasemen sementara, Red Sparks masih tetap di peringkat 4, tetapi poinnya udah makin menjauh dengan 3 tim pesaingnya. Dan akibat Mbak Silva yang masih cedera, kini JS Caltex terbenam di dasar klasemen karena hanya bisa menang 1 pertandingan saja. Untuk pencetak poin terbanyak V-League, Mega masih berada di urutan 3 besar dengan berhasil mencetak 168 poin di 7 pertandingan. Dan langsung aja Mimin bacakan komentar-komentarnya. Apakah Mega sebagus pemain oposit tim lainnya? Saya rasa tidak. Mengapa Red Sparks mempertahankannya sehingga bisa merusak tim? Saya tidak tahu apa kriterianya, hanya berdasarkan catatan atau riwayat sebelumnya, tapi sepertinya Bukilic lebih baik ketika menjadi oposit dibandingkan Mega. Sejujurnya, saya melihat Mega terlalu cepat menyerah, dan saya bisa melihat bahwa dia mencoba berpura-pura bekerja keras, di mana oposit yang bertugas menutupi bola dan memukulnya. Saya tidak bisa menghilangkan fakta bahwa ini semua terjadi karena Mega. Keluarkan saja. Tolong ganti Mega. Bahkan bisa membuat frustasi jika melihat permainan middle blocker. Mereka bahkan tidak bisa melakukan serangan dari tengah, tapi selalu berbicara tentang cara menyerang. Tidakkah pelatih dan para pemain ada keseriusan dalam melakukan serangan dari tengah? Memblokir adalah hal yang dapat menghentikan serangan lawan menjadi sebuah gol. Middle blocker tidak bisa memimpin, selalu terlambat mengantisipasi, memiliki celah di antara kedua tangan mereka, dan kalian memiliki banyak kelemahan. Lini pertahanan juga lebih buruk daripada lini tengah tim lain, jadi serang saja agar bisa mencetak poin. Klub ini hanya berfokus pada serangan selama bertahun-tahun. Saya mengerti bahwa klub dan pelatih juga mengejar hal yang sama. Jadi saya pikir itu benar bahwa sesuatu yang merusak para pemain. Bukilic dapat bermain dengan baik ketika menjadi pemain opposite, dan Park Ye-min dapat bermain dengan baik ketika menjadi pemain outside hitter, tapi pelatih tidak mempercayainya dan tidak akan memainkannya. Untuk pertama kalinya, sebelumnya saya belum pernah melihat seorang libero dengan tinggi badan lebih dari 180 cm di V-League. Bisa saya bayangkan, ini sangat sulit untuk dilakukan. Jadi yang orang maksud ini adalah Park Ye-min dijadikan libero sama pelatih Ko Hae-jin. Park Ye-min telah menunjukkan kemampuannya sebagai pemain bertahan. Dan Bukilic telah menunjukkan kemampuan yang baik sebagai pemain oposit hingga akhir musim lalu. Dalam situasi seperti ini, apakah pelatih tidak berpikir untuk menggunakan ketalenta yang sudah terjamin? Seperti Park Ye-min menjadi pemain outside hitter dan Bukilic menjadi pemain opposite. Tapi saya tidak tahu dari mana pelatih menemukan strategi menjadikan Park Ye-min menjadi seorang libero. Bukankah Red Sparks memang tidak terlalu sering merotasi pemain libero? Sama seperti pertandingan hari ini, jika tidak berhasil,
Saya harap pelatih setidaknya segera mencoba memasukkan pemain cadangan. Entah kenapa mereka hanya memainkan Nohran terus seperti ini. Padahal ada opsi untuk menyelesaikan semuanya, tapi pelatih mengabaikannya. Jadikan kembali Bukilic menjadi pemain oposit dan Mega menjadi backup-nya, tapi pelatih tidak pernah memilih opsi ini. Memang akhir-akhir ini, fans Korea itu menginginkan agar Bukilic kembali bermain di posisi aslinya, yaitu pemain oposit, karena mereka menganggap Bukilic terlalu lamban untuk menjadi pemain outside hitter. Ini topik yang berbeda, tapi sayang sekali fans Indonesia membuatku merasa tidak nyaman dalam perjalanan pulang kerja. Bukan hanya mendorong, tetapi juga menyentuh, dan sekarang mereka berbicara dengan para penggemar wanita. Mereka tidak hanya memanggil Mega, tapi mereka memanggil semua pemain Korea. Dan jika Mega meninggalkan tim Red Sparks, suatu hari nanti, tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan datang ke lapangan voli, dan saya benci itu. Sebenarnya ini komentar yang gak enak untuk didengar, tapi Mimin juga gak paham dengan situasi yang terjadi di dalam stadion, jadi kita gak bisa menyalahkan orang ini. Mega, apa yang kamu lakukan? Kamu bahkan tidak bersiap untuk menyerang. Kamu hanya menunggu Bukilic di belakang. Jung Hoyong, apa yang sebenarnya yang kamu lakukan? Jujur sih, middle blocker Red Sparks saat ini sedang tidak baik-baik saja. Serangannya Wipawi aja susah mereka blocking, apalagi smashnya Moma. Biasanya, jika Mega tidak tampil bagus, dia digantikan oleh Park Ye-min di belakang. Jadi saya pikir mengapa tidak terjadi di pertandingan hari ini. Tapi, Park Ye-min datang ke lapangan dengan berpakaian seperti libero. Jadi, bukannya mereka tidak bisa mengganti Mega, namun mereka tidak menyiapkan pemain pengganti. Karena mereka yakin bahwa Mega akan tampil baik. Karena Park Ye-min tidak ada, maka tidak ada pemain pengganti. Dan Mega Bukilic harus tetap bermain meski tidak tampil bagus. Persentase keberhasilan serangannya Mega hanya 22%, tapi pelatih mengganti semuanya kecuali Mega. Lalu tiba-tiba pelatih memainkan Park Ye-min sebagai libero. Keluar sekarang juga. Seorang setter yang tidak melakukan overtoss, seorang libero yang tidak dapat menerima bola atau receive, seorang middle blocker yang tidak dapat membaca bola dan memblok, seorang opposite yang tidak dapat menyelesaikan serangan open ball. Itulah ringkasan pertandingan hari ini. Tentu saja tidak bisa satu persatu, namun saya menuliskan garis besarnya saja. Saya merasa kesal sepanjang musim. Namun pertandingan hari ini membuat saya merasa begitu konyol dan tertekan. Park Ye-min libero? Mohon maaf, tapi kamu bahkan tidak bisa berkata apa-apa kepada Mega yang menghindar karena tidak ingin kena smash. Saya hanya kasihan pada pemain yang santai saja dan melakukan apa yang diperintahkan. Bakat Bukilic sebagai pemain oposit hanya akan terbuang sia-sia. Dia kehabisan tenaga saat melakukan serangan balik, kami kehilangan penguasaan bola, dan pertahanan kami buruk. Sungguh, jika tim kami memilih Bukilic sebagai pemain oposit, kami akan memiliki lebih dari 40% penguasaan bola di setiap pertandingan. Aku kasihan padamu. Aku kasihan pada semua pemain asing yang datang ke Chongkwanjang kecuali Mega. Apakah kalian setuju dengan komentar para fans Korea? Berikan tanggapan kalian di bawah. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan konten-konten di channel ini, jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di konten Mimin yang lain.
Game. Last one.